Saya lihat di media, di YouTube, di situ saya lihat Mas Ray disandra. Saya mengikuti terus perjalanan Mas Ray. Makanya saya tahu. Kebetulan saya mengikuti, kebetulan saya muridnya Gus Idris. Di dunia ini tidak ada yang kuat, apalagi setan. Yang kuat itu hanyalah Sang Pencipta. Jadi saya hanya berpedoman kepada Sang Pencipta. Kenapa saya jauh-jauh datang kemari? Saya sudah pikirkan risikonya. Apa yang akan terjadi kepada saya? Hidup atau mati? Itulah risikonya. Kalau saya memang setengah-setengah hati, atau memang tidak berani, atau tidak memang sengaja, atau memang hanya separuh-separuh, saya tidak akan jauh-jauh, Mas, dari Malang. Saya akan tunggu waktunya. Saya akan tetap menetap di sini sebelum jumpa nenek tersebut. Karena saya penasaran, Mas. Ya sih. Saya sangat penasaran. Apalagi saya anak didiknya Gus Idris. Pasti sudah siap. Gus Idris pun ikhlas. Dia pasti setuju saya untuk membela Mas Ray. Karena apa, Mas? Ini tujuan yang benar. Kalau tujuan yang salah, dari Gus Idris marah, Mas. Ini tujuan kita benar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana sampai malam ini dan hari ini kita semua alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan nikmat panjang umur dan nikmat rezeki yang udah kita gapai hari ini. Selawat berkaitan salam, alangkah baiknya kita berselawat terlebih dahulu supaya kita tuh bisa menimbulkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan aja ketika kita sering melantunkan selawat, kita semua mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW di bulan masyarakat. Amin amin rabbal alamin. Jadi sahabat, sebelum saya melanjutkan selawat, jadi saya bakal ngasih tahu ke kalian, bakal diperjelas lagi sama saya. Jadi tadi saya itu di laporan dari admin ada telepon sahabat, lalu pas saya angkat itu katanya sih dia tuh pengen datang di Pondok Mas Ray sahabat, tapi saya belum tahu jelas tujuan beliau itu dan kenapa dia mau datang kemari itu saya belum tahu jelas. Ya nanti saya tunggu aja sahabat, mungkin tak beberapa menit lagi beliau bakal datang kemari sahabat. Pokoknya saya itu belum tahu sahabat namanya siapa, pokoknya orangnya itu kayak mana, itu saya belum tahu sahabat. Karena kan saya tuh ngomongnya masih melalui telepon, dan itu juga itu yang menjawab teleponnya itu admin, tapi admin yang udah ngasih tahu yang nelpon tuh siapa sahabat. Jadi makanya itu saya tunggu sekarang. Jadi sambil menunggu beliau datang, ini saya live-kan atau saya videokan supaya apa? Kalian juga bisa menyaksikan sahabat tujuan mereka itu apa. Jadi sahabat, ini saya bakal salawat dulu sahabat supaya kegiatan hari ini diperlancar lagi sahabat. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badarun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa khali anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khawfi qaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khawfi qaini ya muayyada ya mumajjad ya imaman kiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah sahabat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang udah bergabung dan ngikutin saya berselawat tadi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, mungkin sebentar lagi orang yang bakal menemui saya itu mungkin ntar lagi bakal datang sahabat. Kita lihat aja tujuannya apa sahabat, kok sampai-sampai beliau itu jauh-jauh mau datang kemari sahabat. Feeling saya ini sih ada pembahasan yang penting sahabat, tapi saya belum tahu, dan kita lihat aja nanti gimana sahabat, kelanjutannya gimana. Kalian tonton aja terus sahabat. Jadi kalau kalian penasaran beliau itu apa yang bakal dibahas sama saya, tonton terus sampai akhir sahabat. Pak, silakan duduk Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak, kita kenalan dulu Pak. Diki Pak ya. Saya Ustadz Hoir. Jadi Bapak dari mana Pak? Kebetulan saya dari Singosari, Malang. Oh, Singosari Malang. Lumayan jauh dari sini Pak ya? Alhamdulillah jauh juga. Jadi perjalanan dari sana kemari aman gitu, maksudnya lancar? Alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, tadi kan kata admin saya, katanya Bapak nelpon, jadi Bapak itu pengen datang kemari tuh kayak ada keperluan. Jadi Bapak tuh jauh-jauh dari sana itu udah pasti penting kali nih obrolannya kan? Pastinya penting. Iya, Kalau karena tidak penting saya tidak akan kemari. ya, apalagi jauh sampai Iya, Malang benar. sana, dari Malang sampai kemari. Benar. Jadi ini saya mau nanya apa,
tujuan Bapak kemarin itu apa? Tujuan saya datang kemari, kebetulan saya melihat di media. Di situ Mas Ri disekap. Ya benar Pak. Apa benar? Iya benar. Disekap oleh nenek jadi-jadian kalau saya bilang. Ya karena kemarin itu kan ada sih sini viral katanya sih ada nenek-nenek padahal itu nenek itu kok dibilang itu udah meninggal, bahkan kuburannya itu masih ada gitu Pak. Jadi karena Mas Ri itu penasaran, udah diselidiki lah tempat di mana nenek itu berdiam diri kan. Saya kira dan Mas Ri kira perkataan yang dimana ada kayak isu maksudnya kayak ada nenek siluman katanya udah meninggal tapi wujudnya masih ada. Saya kira tuh cuman kayak mitos semata, maksudnya cuman omongan doang. Tapi pas saya selidiki langsung dan dengan saya tim dan Mas Ri langsung ke sana, rupanya memang benar. Dan saya lihat-lihat dan Mas Ri lihat-lihat, pas kami terjun ke lokasi itu kayak ada semacam gimana maksudnya kayak ada makam gitu Pak. Jadi pas saya itu kayak saya itu masih positif lah, mungkin makam cucu-cucunya para anak-anaknya gitu kan. Tapi pas Mas Ri tanya itu makam apa, jawabnya malah itu bekas tumbuhnya dia. Dari situ kami mulai shock. Kami dalami lagi lah itu maksudnya itu kami selidiki lagi kenapa kok bisa punya apa maksudnya bisa mencari tumbal sebanyak itu gitu Pak. Terus Mas Ri mencoba berbicara dengan baik-baik dan menyadarkan beliau itu Mas Ri itu masih pura-pura nggak tahu maksudnya kalau beliau itu kayak Mas Ri itu masih menganggap nenek itu masih kayak nenek biasa. Padahal Mas Ri udah tahu kalau nenek itu nenek sulman gitu. Iya, iya. Jadi pas kalau nggak salah Mas Ri itu keceplosan lah kalau karena saking emosinya kan. Karena gini, Ustadz ya, perilaku beliau itu kalau di situ tuh memang bikin sengsara warga. Contohnya dia tuh suka kayak apa namanya mengajak-ngajak orang-orang itu kayak mengajak ke aliran dia. Contohnya kayak ke apa namanya? Kalau bahasanya apa itu lupa saya. Itu katanya kalau misalkan kita itu ngikutin aliran dia dan ngikutin persyaratan dia, kita tuh bakal hidup itu bakal lebih wah lagi gitu, maksudnya bakal bikin kaya gitu, bahkan yang jadi apa yang dari awalnya tuh miskin jadi tajir bahasanya gitu kan. Tapi ada imbal baliknya kalau misalkan apa orang yang datang ke dia tuh pengen kaya, ya jalan satu-satunya dia tuh bakal menjadi suami nenek itu gitu. Makanya mungkin pas nenek itu ngomongnya udah kayak gitu Mas Ri itu keceplosan. Mas Ri kalau nggak salah kemarin tuh denger kamu jangan sok-sokan mengajak mereka nenek sulma. Nenek sulma itu tersinggung karena mereka merasa dia tuh memang betul-betul nenek yang udah meninggal. Kalau dibilang iblis lah, iblis menyerupai nenek-nenek. Dia tersinggung, Mas Ri diserang dan anggota tim Mas Ri yang di belakang diserang juga. Itu posisi kami itu nggak bisa apa-apa. Dan Mas Ri juga itu posisinya itu lagi di depan dan kami itu jauh dari Mas Ri. Dan kami ketika mau membantu Mas Ri kami diserang dan Clara Mas Ri itu disekap. Itulah jalan ceritanya Pak. Makanya kedatangan saya kemari pertama, saya kebetulan murid Gus Idris. Ya. Memang saya tidak kenal dengan Mas Ri. Tapi Gus Idris ini sangat dekat sama Mas Ri. Iya bener, memang Mas Ri udah deket lah, udah lumayan deket sama Gus Idris. Jadi saya nih penasaran, ya. Jadi saya datang jauh-jauh, sangat ingin melihat keberadaan Mas Ri di mana. Sangat ingin jumpa oleh nenek yang dibilang nenek jadi-jadian kalau saya bilang itu. Ya. Jadi jauh-jauh saya dari Malang kemari. Ya. Saya sebagai muridnya Gus Idris merasa tertantang. Ya. Saya merasa tertantang. Apalagi Mas Ri itu adalah teman Gus Idris. Jadi saya sebagai muridnya Gus Idris sangat sekali tertantang. Jadi apalagi saya lihat di media, di YouTube, di situ saya lihat Mas Ri disandra. Berarti Bapak itu pas
Mas di Sandra dan kan ditayangkan juga kan apa videonya kan. Berarti Bapak itu terus ikutin terus perjalanan kami. Saya mengikuti terus perjalanan Mas Ri. Pantesan tahu. Makanya saya tahu. Kebetulan saya mengikuti, kebetulan saya muridnya Gus Idris. Saya bertanya sama Gus Idris. Kebetulan Gus Idris kenal sama Mas Ri. Sangat dekat. Ya karena teman dekatnya Mas Ri. Ya, jadi saya sangat tertantang. Jadi maksudnya Bapak datang kemari karena merasa tertantang dan juga abang saya Mas Ri kan udah termasuk teman dekatnya Gus Idris. Ya, benar. Jadi Bapak itu pengen membantu untuk penyelamatan Mas Ri. Itu dia tujuan saya. Kenapa saya jauh-jauh? Kalau tidak ada tujuan, ya, kalau tidak mau membela Mas Ri. Jadi gini ya Pak, ini saya bukan nggak menghargai apa keputusan Bapak, ya. Apalagi Bapak kan punya niatan baik. Jauh-jauh dari sana pasti kan udah bukan main-main lagi nih ya. Benar. Kan? Jadi gini Pak, yang kita hadapin itu bukan termasuk manusia biasa. Kalau dibilang itu memang sih dari wujudnya kalau kita melihat dari mata kita sendiri itu kayak nenek-nenek umumnya gitu lah. Kalau dibilang di siapapun udah mati gitu kan. Tapi kalau ini tuh Pak gimana Pak? Kalau sebenarnya sih itu sebenarnya iblis Pak, tapi iblis itu menyerupai manusia, menyerupai nenek-nenek lah. Jadi bukannya saya itu nggak menerima bantuan Bapak, tapi takutnya itu terjadi hal yang nggak diinginkan. Apalagi Bapak di sini kan nggak ada keluarga. Pokoknya jauh dari lokasi Bapak, tempat tinggal Bapak. Takutnya ya karena Bapak itu kan merasa pengen bantu karena nggak senang teman dekatnya Gus Idris itu disekap. Tapi jangan salah Mas. Di dunia ini tidak ada yang kuat. Ya, apalagi benar. Setan. Yang kuat itu hanyalah Sang Pencipta. Jadi saya hanya berpedoman kepada Sang Pencipta. Makanya saya berani turun kemari. Saya jauh-jauh turun kemari karena saya percaya Sang Pencipta. Iya benar Pak, tapi kita boleh Pak, maksudnya ya kayak meremehkan lah. Karena kan namanya manusia derajatnya lebih tinggi daripada iblis. Betul. Tapi gini ya Pak, saya bukan nggak setuju gini Pak. Karena saya juga menghargai Bapak jauh-jauh dari sana datang kemari. Tapi gini Pak, takutnya nih ya, saya nggak mau korban selanjutnya itu berdatangan ke beliau Pak. Itu sudah saya pikirkan risikonya. Makanya Mas, saya bilang tadi sama Mas, kenapa saya jauh-jauh datang kemari, saya sudah pikirkan risikonya. Apa yang akan terjadi kepada saya. Berarti Bapak ini memang udah semangat kali gitu. Saya sangat semangat, saya sangat bertekad, saya sangat yakin. Saya sangat yakin bisa membawa pulang Mas Ri. Saya sangat yakin. Udah misalkan Bapak yakin, nanti saya bakal mengumpulkan tim-tim Mas yang lain grup kan lagi di dalam kan. Nanti saya bakal kumpulkan kemarin, nanti saya briefing kan. Gimana nanti kelanjutannya misalkan memang tim yang lain udah mulai setuju, nanti saya tuh bakal tunjukkan di mana tempat kediamannya itu. Saya sangat siap. Tapi gini Pak, saya mau nanya sekali, memang Bapak yakin? Karena gini Pak, risikonya itu bukan tentang kita tuh cuman kayak jatuh, kayak luka biasa. Ini kalau kita tuh dibilang kayak kalah ya udah meninggal gitu. Sudah saya bilang Mas, barangkali ini yang berapa kalinya, yang sekian kalinya. Saya sudah siap risikonya. Hidup atau mati, itulah risikonya. Kalau saya memang setengah-setengah hati, atau memang tidak berani, atau tidak memang sengaja, atau memang hanya separuh-separuh, saya tidak akan jauh-jauh Mas dari Malang. Sih, mari. Kalau ragu-ragu mungkin ya buat apa jauh-jauh ke sana? Saya tidak akan ragu. Saya bilang tadi Mas sama Mas, hanya Sang Pencipta lah yang paling kuat di dunia ini. Apalagi iblis lebih rendah dibandingkan kita. Jadi saya yakin Mas, Mas hanya tunjukkan di mana kediamannya. Setelah itu urusan saya Mas. Apapun yang terjadi, itu urusan saya. Udah nanti saya bakal, tapi gini Pak, kalau ini malam kita nggak bisa, mungkin kita kesana tuh bakal di besoknya, entah pun di lusanya. Karena kan kita belum ada persiapan gitu. Saya siap. Kapan orang Mas bisa, saya siap. Saya akan tunggu waktunya. Saya akan tetap menetap di sini sebelum jumpa nenek tersebut. Karena saya penasaran Mas. Ya sih. Saya sangat penasaran. Sampai memakan tumbal. Sampai Mas Ri pun seperti itu. Jadi saya sangat penasaran.
Gini Pak, saya dari tadi mikirnya kalau misalkan Bapak ke sana, terus Bapak disekap, yang ada saya segan sama Gus Idris. Sudah saya bilang Mas, kami ini, apalagi saya anak didiknya Gus Idris, pasti sudah siap. Gus Idris pun ikhlas. Dia pasti setuju saya untuk membela Mas Rey. Karena apa Mas? Ini tujuan yang benar. Kalau tujuan yang salah, barangkali Gus Idris marah Mas. Ini tujuan kita benar. Tujuan kita memang benar-benar untuk membela. Ya Mas ya? Ya, Jadi saya memohon kepada Mas, saya sudah jauh-jauh dari Malang. Saya ingin ditunjukkan di mana kediaman nenek tersebut. Mas tidak usah berpikir segan kepada Gus Idris. Seandainya terjadi sesuatu kepada saya berangkat kemari pun saya sudah izin kepada keluarga saya. ya. Karena untuk membela yang benar, jadi Mas tidak usah pikirkan. Apapun yang terjadi, saya sudah siap. Berarti Bapak udah nerima nih resikonya kayak mana? Saya sudah siap. Insya Allah, Ya, baik. ridho Allah, Bismillah, kita bisa mampu mengalahkan nenek tersebut. Sudah mungkin kalau misalkan besok pun kayaknya nggak bisa juga karena kan besok kita masih ada kegiatan di sini kan, masih bersih-bersih di lokasi belakang pondok. Mungkin kita bakal ke lokasinya si nenek Suluman itu selang 2 hari lah, 2 hari. Pokoknya kalau besok nggak bisa berarti di hari keduanya. Itu pokoknya nanti bakal saya antarkan karena memang dari tadi saya ngeliat Bapak itu memang kayaknya serius. Kayaknya memang bener-bener penasaran kali, kayaknya pengen kali tuh ngelihat nenek Suluman secara Saya langsung. sangat kepingin. Itu nanti saya bakal hari kedua ini saya bakal ngantarkan ke Bapak ke lokasi. Nanti saya juga bakal mempersiapkan kayak apa namanya, biar kita di sana tuh lebih aman, lebih safety. Insya Allah. Tapi Mas, Jin, bukan saya ini sok jago atau sok ingin menunjukkan kehebatan saya. Iya Pak. Tujuan saya satu, membela yang benar. Apalagi saya dengar, saya lihat Mas Rey ini disekap. Ya kebetulan pun kalau misalkan memang Bapak pengen bantu, saya tuh juga seneng karena dengan abang saya dengan disekap, terus dengan persediaan kami pun kayak dibilang terbatas, itu kayak ada orang yang niatan bantu dengan tulus. Itu kami sebenarnya memang senang kali Pak, kayaknya kaget. Oh, tiba-tiba dengan kondisi kayak gini tuh ada orang yang pengen bantu. Insya Allah Mas, saya tulus. Tapi gini Pak, kalau misalkan saya kan kalau dibilang kan gimana ya? Kalau untuk apa namanya safety itu dibilang masih terbatas. Jadi kalau misalkan di sana ada kenapa-kenapa, saya mohon maaf gitu Pak. Karena saya juga merasa untuk menolong diri saya sendiri aja juga saya itu merasa kurang mampu gitu Pak. Karena yang saya lawan tuh bukan unsur orang biasa, tapi orang yang dibilang iblis yang menyerupai manusia. Izin Mas, sudah saya bilang, Mas tidak usah pikirkan saya. Saya berangkat ke sana berarti sudah siap. Apapun resikonya saya ulangi lagi. Iya Pak. Jadi saya akan siap. Jadi Mas hanya menunjukkan di mana lokasinya. Hanya menunjukkan saja. Di mana? Di sini. Oke. Biar saya yang berhadapan dengan nenek tersebut. Tapi saya juga sedikit bantu Pak, karena juga itu kan abang saya, udah pasti saya juga harus turun di lokasi. Ya. Karena saya juga nggak bisa ngelepas Bapak langsung berhadapan dengan nenek Suluman. Karena kan kita nggak tahu nenek Suluman itu terkenal dengan liciknya. Karena beliau itu bisa gimana maksudnya? Bisa menyerang kapan saja. Maksudnya kita tuh tahunya tuh nenek Suluman itu di hadapan kita. Itu bakal bisa nyerang kita di belakang. Maksudnya tiba-tiba tuh kayak tanpa kita sadari yang di hadapan kita tuh bukan dia yang asli. Ibaratnya kayak bayangannya, tapi diri dia yang asli itu kayak memantau kita dari jarak jauh gitu Pak. Makanya dengan dari itu saya ngasih tahu Bapak itu supaya kita tuh dan Bapak lebih berhati-hati lagi di situ. Oke. Dan kalau misalkan Bapak dengar perkataan beliau misalkan entah kayak apa namanya mengajak ke hal-hal yang dibilang kayak di luar nalar itu pokoknya Bapak tuh jangan didengerin. Pokoknya bantah aja. Karena dengan kita ngikutin perkataan dia misalkan kita jawab iya aja kita udah termasuk dihipnotis sama dia Pak. Intinya gini Mas. Kameramen harus siap siaga. Jangan pikirkan saya lagi. Atau Mas harus bisa jaga diri di sana. Ya? Iya. Jadi saya setelah sampai sana itu sudah tugas saya. Tugas Mas
hanya menemani saya, tunjukkan di mana lokasinya. Nanti saya bakal tunjukkan di mana. Udah kalau misalkan Bapak memang karena kan lokasinya kan lumayan jauh dan kita bergerak ke lokasi itu di hari keduanya. Kalau misalkan Bapak pengen pulang, Bapak maksudnya bukan pulang ke Malang, karena kan jauh gitu. Kalau misalkan Bapak pengen istirahat, istirahat di sini juga apa istirahat di sini juga nggak apa-apa. Tapi karena persediaan kan dibilang kan masih kurang cukup. Jadi seadanya aja, Pak. Saya siap. Dimanapun saya tinggal, saya siap. Udah. Jadi gini sahabat ya. Jadi Ustadz siapa tadi? Ustadz Khoir. Ustadz Hoir. Jadi sahabat, jadi Ustadz Hoir ini jauh-jauh ke Malang itu pengen membantu ataupun kayak apa namanya pengen menyumbangkan sedikit tenaganya itu untuk membantu ngelepasin dari sekapannya nenek Sulman sahabat. Dan gini sahabat ya sebenarnya sih saya tuh dari awal Ustadz Hoir ini ngomong pengen ngebantu itu saya sebenarnya udah kepikiran kalau misalkan Ustadz Hoir ini datang ke lokasi terus terjadi hal yang nggak diinginkan gimana gitu sahabat lagi pula di sini tuh nggak ada kenalannya Ustadz Hoir nggak ada dibilang saudara dekatnya nggak ada juga teman-temannya di sini sahabat dan beliau juga belum kenal Mas Ri ibaratnya belum pernah ketemu Benar, ya benar. belum pernah Saya ketemu belum sahabat pernah ketemu. dan beliau juga salah satu muridnya Gus Idris sahabat dari situ saya juga sebenarnya sih saya nggak ragu sahabat karena beliau juga udah termasuk murid Gus Idris jadi saya dari situ udah nggak ragu sahabat berarti beliau ini udah nggak sekali dua kali Ustadz ya yang kayak gini Ustadz ya. Saya sudah tidak terhitung lagi. Makanya saya bilang, saya bukan sombong, Ya, saya bukan angkuh, saya hanya ingin membantu. ya gitu sahabat ya. Mungkin karena beliau itu kan nggak sekali dua kali menghadapi hal yang kayak gini. Mungkin ada hal yang lebih parah lagi. Betul. Makanya beliau itu memberanikan diri memang udah pede kali sahabat tuh bahasanya pede sahabat untuk menghadapi secara langsung nenek Sulaiman tersebut sahabat. Tapi saya yakin kok mudah-mudahan aja beliau ini nggak apa namanya maksudnya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan sahabat. Amin, amin, amin. Jadi untuk sahabat saya mohon doanya supaya kami berdua itu dan tim Masri yang di belakang itu dilancarkan lagi untuk penyelamatan Masri. Dan saya juga udah bilang sahabat ya, karena kan besok bentar lagi kami kan pengen mantau proses pembangunan ini. Jadi mungkin besok ini belum bisa langsung ke sana dan nanti saya bakal mengantar Ustadz Hoir ini untuk ke hari keduanya sahabat. Dan dari sini ke sana juga lumayan jauh Ustadz. Mungkin berpuluh-puluh kilometer lagi pula jalan menuju ke sana itu kok dibilang kan kalau namanya lokasinya itu pelosok. Jadi kalau misalkan Ustadz ngelihat proses perjalanan yang dibilang sangat buruk itu jangan kaget Pak Ustadz. Saya siap. Karena memang kok dibilang jauh dari pemukiman Pak Ustadz. Jadi memang benar-benar pelosok dan pokoknya rintangannya itu banyak untuk proses perjalanan. Belum lagi kita tuh kayak dihadang-hadang sama orang yang bilang sok tahu. Jadi di situ tuh kayak banyak sekali Ustadz kayak surun-surun nenek Sulman. Karena beliau itu merasa dirinya itu udah merasa terancam karena beliau tuh merasa rencana beliau ini mau dihadang sama kita jadi makanya dia itu menyuruh anak-anak muridnya dia dan anggota dia itu tuh apa untuk mencar di tempat-tempat di lokasi situ jadi setiap kita melakukan perjalanan itu kita bakal dihadang gitu makanya kok bisa kita standby dan kita tetap hati-hati gitu walaupun kita belum sampai ke lokasinya tapi karena tahu saya ini ya kalau anggotanya itu ada di mana-mana kita tetap hati-hati Pak Ustaz. Siap. Jadi nanti ada hal yang kita rencanakan karena kalau misalkan kita langsung ke sana juga nggak mungkin. Kita harus punya strategi yang matang gitu. Karena dengan strategi yang matang kita tuh bisa lah memperlancar proses penyakapan Masri. Tapi tujuan saya sih karena kan Ustadz Khoir ini kan masih pertama kali di sini, jadi Benar. belum tahu lokasi di sini gimana tempatnya dan jalannya di mana. Jadi kan nggak mungkin saya suruh mencari yang ada Ya. sesat di sini kan, Benar, sesat. benar. Jadi maksudnya nanti kalau memang saya udah ngantarkan ke lokasinya, mungkin kan Ustadz udah hafal. Jadi kita bakal balik kan mungkin kita bakal balik kan untuk tempat istirahat gitu. Jadi niat saya sih saya itu pengen kayak berpencar. Jadi kita tuh kayak apa namanya pisah titik satu ke titik dua dari titik ketiga nanti saya tuh bakal lewat dari timur dan bapak dari barat gitu. Pokoknya biar nenek Sulman tuh nggak gampang kali nebaknya. Kita nih pasti kalau misalkan kita itu kayak satu jalan lah kita sama satu jalan maksudnya nggak berpencar pasti nenek Sulman tuh gampang nebaknya oh ini pasti lewat dari sini gitu makanya nanti kita bakal berpencar pokoknya kita jangan sampai
kita ini untuk menuju ke sana itu ketahuan sama beliau, sama nenek siluman. Jadi gitu sahabat. Jadi nanti saya bakal briefing lagi dengan tim yang lain, karena kita juga nggak bisa sembarangan sahabat dengan orang yang seperti itu, dan dibilang bukan orang, iblis menyerupai nenek-nenek. Jadi kita juga nggak sembarangan datang ke lokasi, tapi saya bakal bikin strategi yang cocok gimana. Jadi kalau Bapak punya strategi, ngomongnya aja Pak, Bapak obrolin aja. Oke, nanti selanjutnya kita bincang-bincang Ya. apa strategi kita selanjutnya untuk menghadapi nenek tersebut. Ya. Jadi intinya semua harus sudah siap. Siap dalam kata untuk berangkat ke sana, bukan untuk bertempur. Ya. Jadi saya hanya minta tunjukkan di mana lokasi nenek tersebut. Itu saja. Udah gini Pak, kan ini kan udah lumayan malam, jadi Bapak bisa juga langsung ke belakang istirahat. Itu di atas kelas. Jadi kan ini kan udah lumayan malam, jadi Bapak boleh langsung istirahat di dalam Pak. Oke, bisa. Jadi mohon maaf ya, karena lokasinya kan dibilang kan masih, kok dibilang belum cukup gitu Pak, kok dibilang masih bisa lah untuk tempat istirahat gitu Pak. Jadi kalau misalkan kurang nyaman, saya mohon maaf Pak, karena proses pembangunan kan juga belum siap. Yang penting intinya saya hanya untuk tempat istirahat. Ya. Saya sudah dikasih tempat istirahat saja, saya sudah terima kasih sebelumnya. Ya. Iya Pak. Jadi saya sebelumnya terima kasih sama Mas. Ya. Mau menunjukkan di mana lokasi nenek tersebut, walaupun ini malam kita istirahat dulu 2 hari atau berapa hari kira-kira kita ke sana? Mungkin yang jelas 3 hari hari keduanya lah. Hari kedua. Oke. Itulah yang saya maksud. Berarti Mas harus sudah siap semua. Saya sudah siap. Kita sama-sama sudah siap. Kita mulai berangkat di sana. Seperti itu, Mas? Iya. Jadi saya juga makasih Pak Ustadz, karena kan saya merasa terrepoti nih Pak Ustadz. Enggak apa-apa, Mas. Kayak mana? Saya juga nggak nyangka gitu, jauh-jauh dari Malang, sahabat. Dan bahkan beliau ini salah satu muridnya Gus Idris. Berarti kan memang niatnya itu membara sekali, sahabat. Jadi saya merasa terrepoti, sahabat. Saya nggak ada masalah itu, Mas. Terrepoti. Jadi saya makasih sekali nih Pak Ustadz ya, karena udah membantu untuk proses pengelapasan Masri. Saya terima kasih sekali Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz, kalau misalkan mau istirahat langsung ke belakangnya Pak Ustadz ya. Jadi saya bakal menjelaskan nanti lagi. Sebelumnya terima kasih Mas ya. Oh iya Pak Ustadz. Saya istirahat dulu biar agak pulih tenaga tadi ya, Mas ya. Oke Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah sahabat. Jadi gini sahabat ya. Jadi tujuan beliau itu datang jauh-jauh dari Malang itu, beliau itu pengen menyumbangkan sedikit kemampuan beliau. Jadi gini sahabat ya, mudah-mudahan aja dengan kedatangan beliau itu lebih dipermudah lagi untuk penyelamatan Masri, karena tahu sendiri kan, karena nenek siluman itu sangat kuat sahabat, memang saya akui sangat kuat, karena Masri aja tuh bisa disekap sahabat, apalagi kayak seperti kita ini. Makanya mudah-mudahan aja dengan datangnya beliau itu salah satu jalan untuk penyelamatan Masri sahabat. Jadi gini sahabat ya, jadi karena ini kan malam ini saya mau istirahat dulu, karena kan besok mau ada kegiatan proses pembangunan pondok sahabat. Jadi besok saya karena harus melanjutkan proses pembangunan ini, jadi saya bakal istirahat dulu sahabat ya. Jadi saya bakal akhiri dulu sahabat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Masri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Masri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.